warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Herudin SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun materi pembelajaran yang saya sampaikan dalam uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 ini adalah teks ceramah kelas 11. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, baik. Hari ini kita bertemu kembali ya dalam kegiatan pembelajaran. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik ya dari awal hingga berakhir kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Ya, pada dasarnya Bapak harapkan semuanya sehat ya. Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Itu harapan saya, harapan Bapak, mudah-mudahan selalu kita semua, kalian ya, selalu diberikan kesehatan. Tentu tidak hari ini, esok, lusa, dan seterusnya ya. Baik, perhatian semuanya, Bapak harapkan saat ini kita masih dalam situasi pandemi ya. Situasi pandemi, jadi jangan sampai melalaikan prokes, menjaga jarak, jangan lupa memakai masker, kemudian hindari kerumunan, mencuci tangan. Nah, itu harapan saya, kita tetap melaksanakan itu semua. Nah, kemudian berikutnya adalah karena kita masih dalam situasi daring, tapi tidak melupakan aturan-aturan sekolah ya. Ya, seperti Nugi. Ya, Nugi rapikan rambutnya Nugi ya. Ya. Ya, Nugi. Kemudian Dopin juga ya. Piko kalau bisa disisir Piko rambutnya. Ya. Ya, dirapikan. Ya. Sisir ada, Pak. Oh, sisir enggak ada. Ya. Nah, Bapak harapkan semuanya bisa mengikuti aturan sekolah ya. Nah, baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, Bapak minta salah satu teman untuk memimpin doa sehingga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Ya, silakan dari teman-temannya ingin memimpin doa. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak, terima kasih, Pak, waktunya. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Nugi atas pembacaan doanya, bukan pembacaan tetapi memimpin doa kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, untuk selanjutnya jangan lupa melakukan yang namanya absensi, di mana link absensinya sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp ya. Nah, silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya. Sudah absen semua. Baik.
Ya. Jadi sudah terlihat ya. Sudah terlihat bahwasanya kalian sudah mengisi absensi ya, daftar hadir. Nah, untuk selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis, mari kita dengarkan ya salah satu lagu nasional. Mudah-mudahan ini menumbuhkan semangat kita ya terhadap bangsa dan negara ini. Ya, itu adalah salah satu, apa judulnya? Himne Guru. Ya, Himne Guru ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kenapa dikatakan ya seseorang itu tidak akan bisa menjadi apapun tanpa adanya guru ya. Baik. Selanjutnya ya silakan dipersiapkan alat-alat tulis kalian ya. Kegiatan pembelajaran ini sekiranya ada sesuatu yang ingin dicatat, silakan dicatat ya. Nah itu sehingga nanti tidak tertinggal materi pembelajarannya atau tidak terlupakan. Nah untuk selanjutnya Bapak ingin menyampaikan salah satu motivasi buat hidup kita hari ini ya. Yang ingin Bapak katakan begini, di dalam sebuah pertandingan, apa yang sudah pasti? Bapak mau tanya sama kalian. Di dalam sebuah pertandingan, apa yang sudah pasti? Menang dan kalah. Yang pasti adalah kalah. Ya, itu sesuatu yang sudah pasti. Nah, baik, terima kasih Nugi. Ya. Kekalahan itu adalah sudah pasti, namun kemenangan itu yang belum pasti. Nah, untuk memastikan kembali posisi kita, menang atau kalah, hal yang harus kita lakukan adalah mencoba. Nah, sama dengan mencoba. Jadi, hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang sukses? Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kalian malas-malasan sekarang sama aja, nanti ke depannya adalah menjadi orang yang gagal. Ya. Kegagalan itu pasti. Kesuksesan itu harus kita cari. Harus kita gapai, harus kita peroleh. Dengan cara apa? Mulai dari saat ini adalah kita berusaha untuk meniti jalan menuju kesuksesan itu. Ya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, itu harapan Bapak, ya, harapan Bapak, harapan orang tua kalian juga semua. Nah, kemudian Bapak ingin menyampaikan atau mereview kembali materi pembelajaran yang sudah kita sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, silakan dilihat kembali catatan yang sudah kalian catat atau Bapak sampaikan pada pertemuan yang minggu lalu. Nah, kita membahas tentang apa minggu yang lalu? Coba lihat kembali catatannya. Pengertian. Ayo lihat. Pengertian apa? Pengertian ceramah, Pak. Ya, pengertian ceramah. Apa itu pengertian ceramah? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan, Piko. Pengertian ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi, Pak. Ya, teks ceramah yang menyampaikan pemberitahuan atau informasi kepada
pembaca, ya. Ya, yang lain semangat ya, harus tetap semangat. Ya, meskipun suasana dingin begini, kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya, apa hubungan ceramah dengan kehidupan kita sehari-hari? Pernah tidak kalian menemukan atau mengikuti kegiatan ceramah? Pernah, Pak. Pernah. Ceramah tentang apa? Ceramah tentang agama, kemudian banyak ya, tentang hari 17 Agustus, tentang Maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj, ya, banyak. Baik. Nah, itu adalah beberapa materi pembelajaran kita tentang minggu yang lalu yang sudah kita bahas. Nah, itu juga ada hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang pernah kita temukan atau kita jumpai dalam kegiatan perayaan Hari Besar Agama, kemudian peringatan Hari Nasional, ya, 28 Oktober, 17 Agustus. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan ceramah dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, ini adalah materi kita, materi pembelajaran kita. Ya, yaitu berhubungan dengan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah kelas 11 semester 1, ya. Nah, ini adalah materi kita. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada kompetensi inti. Ada kompetensi inti. Di sini ada KI 1, KI 2. Sebenarnya KI 1, KI 2 tidaklah Bapak tuliskan. Ya, karena itu sudah termasuk di dalam kegiatan pembelajaran bidang studi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Maka di sini Bapak hanya menuliskan KI 3 dan KI 4. Ya, yang selanjutnya adalah ada yang namanya kompetensi dasar, ya. Nah, kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan. Nah, inilah yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis isi, struktur, dan kebahasan dalam teks ceramah. Kemudian IPK-nya, nah IPK ini indikator pencapaian kompetensi. Ini yang harus kalian dapat, ya, yang harus kalian pahami. Keterampilannya adalah menyusun kerangka teks ceramah, ya, ada hubungannya dengan apa yang kalian pahami tentang ceramah. Kemudian setelah kalian paham, kalian mampu untuk membuat teks ceramah. Nah, inilah, ya, kompetensi dasarnya. Kemudian berikutnya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu diambil dari IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama, kalian mengidentifikasi isi dan struktur teks dalam ceramah dengan penuh percaya diri. Nah, kalian dengan entah itu secara pribadi ataupun secara kelompok. Kemudian menentukan kaidah kebahasan teks ceramah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, menyusun kerangka teks ceramah. Nah, ini adalah keterampilannya. Kalian harus bisa membuat kerangka teks ceramah. Setelah membuat kerangka teks ceramah, kemudian kalian menyajikan teks ceramah. Kalau menyajikan apa? Berarti menyampaikan, Pak. Menyampaikan, menampilkan, ya. Ya. Terima kasih Alicia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita simak bersama materi pembelajaran isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah, ya. Mari kita simak baik-baik, ya. Simak baik-baik, cermati, amati dari materi pembelajaran melalui video pembelajaran berikut ini.
untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dengan materi pelajaran menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam ceramah. Adapun struktur teks ceramah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua adalah pengantar. Yang dimaksud dengan pembukaan adalah ucapan salam pembukaan, ucapan penghormatan, dan ajakan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian pengantar adalah paragraf pembuka yang mengarah kepada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual, namun masih berkaitan dengan topik ceramah. Struktur yang kedua adalah itu adalah materi pembelajaran kita ya terkait dengan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah ya. Sekarang kalian lihat di LKPD kalian yang sudah Bapak bagikan kepada kalian melalui grup WA ya, lihat ya. Nah, kemudian lihat kembali di LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD yang sudah Bapak bagikan, sekarang Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, menjadi beberapa kelompok. Ada yang namanya kelompok 1 dengan nama kelompoknya Balai Pustaka, ya. Kemudian kelompok 2 ada yang namanya Pujangga Baru, dan kemudian kelompok ketiga ada kelompok Angkatan 45. Nah, itu adalah kelompok-kelompok sastra ya, kelompok-kelompok sastra. Nah, silakan nanti nama-nama kelompoknya juga sudah Bapak bagikan sama kalian. Nah, silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya. Apa yang dibahas itu terkait yang ada di dalam LKPD ya yang sudah Bapak bagikan. Nah, apa itu? Nah, kita yang pertama mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Ya, kemudian yang kedua tugas kalian adalah menentukan kaidah kebahasaan teks ceramah dari ceramah yang ada di dalam LKPD. Nah, setelah itu kemudian yang ketiga kalian susun kerangka teks ceramah berdasarkan pemahaman kalian terkait dengan materi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan disusun. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah setelah kalian menyusun kerangka teks ceramah, kalian membuat ceramahnya, teks ceramahnya secara utuh, secara menyeluruh. Nah, itu adalah tugas-tugas kalian ya. Ada yang mengalami kesulitan di dalam mengisi LKPD-nya? Peko, Nugi, ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bicara, Pak. Bisa dipahami ya. Masih semangat ya? Harus ya, harus tetap semangat ya. Ya. Baik, sekarang kita lihat hasil pekerjaan teman kalian. Ya. Yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp. Ini dari kelompok 3 ya. Ya, yang lain perhatikan. Ya, perhatikan. Perhatikan tugas temannya. Nah, ada yang bisa menanggapi di sini apakah sudah benar? Belum, Pak. Belum. Apa yang belum, Salma?
Dari hasil pekerjaan kelompok 3, kelompok kami menambahkan bahwa masih ada kalimat pendahuluan yang masih belum tercatat di kelompok 3. Yaitu ada kalimat, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk membagikan ilmu melalui ceramah dengan tema bahaya narkoba. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi dari kelompok 3, ya. Salma kelompok berapa, Salma? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, ya, baik. Terima kasih, Salma. Nah, itu dari kelompok 1 menanggapi hasil pekerjaan kelompok 3 ya. Ya, dari kelompok 3 masih ada yang kurang di sini. Nah, apa kekurangannya? Kekurangannya adalah masih di dalam pendahuluan yang belum tertulis di pendahuluan ya, yang ditulis oleh kelompok 3. Kemudian ada lagi tanggapan dari kelompok lain terhadap kelompok 3. Ada? Piko? Saya, Pak. Ya. Menurut kami dari hasil kelompok 3, Pak, kami hanya menambahkan bahwa di dalam penggunaan teks ceramah adalah adanya kalimat ajakan seperti oleh karena itu mari kita awali dari diri sendiri untuk tidak mendekati narkoba. Ya, baik, terima kasih Piko ya. Di soal nomor 2, tentukanlah kaidah kebahasaan dari teks ceramah di atas. Jadi kebahasaan untuk ajakannya ya, untuk ajakannya tidak ada. Tapi di kelompok 1, kelompok 2 ada. Nah, itu adalah beberapa tanggapan dari teman-teman kalian yang ada di kelompok yang berbeda. Nah, Bapak minta kepada kalian untuk melakukan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini. Ya, silakan kalian simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, ada salah satu temannya bisa mewakili barangkali. Saya. Ya, Arifin, silakan Arifin. Materi pelajaran hari ini membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Strukturnya ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kebahasaan yaitu kata ganti orang, menggunakan kata teknis, kata kerja mental, hubungan sebab akibat, dan kata persuasif atau ajakan. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Arifin. Nah, ya, jadi hari ini memang kita mempelajari isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, untuk selanjutnya Bapak minta kepada salah satu teman kalian untuk melakukan refleksi. Ya. Apa pesan kesannya dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Ya, mungkin Bapak minta kepada salah satu teman kalian untuk menyampaikan kegiatan refleksi. Saya, Pak. Ya, Salma, silakan Salma. Dari penyampaian materi menyenangkan karena media pembelajaran yang digunakan lebih menarik. Selain itu, kami mengalami kesulitan dalam melihat karena menggunakan HP. Ya, terima kasih ya, Salma. Nah, itu ya. Baik, terima kasih kepada Salma telah memberikan refleksi. Ya, memang kalau kita menggunakan HP, layar yang kita lihat itu terlihat kecil ya. Jadi untuk media pembelajarannya kalau kita menggunakan Microsoft Word itu tidak terlihat jelas ya, terlalu kecil ya. Ya, memang kegiatan pembelajaran ini lebih baik kita gunakan adanya media laptop atau notebook untuk bisa kita membaca ya tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru ya. Minggu depan kita akan membahas tentang materi cerpen ya.
Apa itu pengertian cerpen? Ya, itu adalah tugas kalian, ya. Ya, tugas kalian untuk mencari tahu apa pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen. Nah, ya, cerpen itu ada apa saja. Nah, silakan nanti kalian cari. Ya, jadi untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang materi cerpen, ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian mengisi evaluasi, ya. Evaluasi di mana linknya sudah Bapak bagikan juga. Ya, Bapak beri waktu 5 menit, ya 5 menit sampai 10 menit, silakan kalian kerjakan. Nanti akan kita lihat sama-sama nilai dari evaluasi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ini ya. Jadi dari hasil evaluasi yang Bapak bagikan itu masih ada, sudah ada yang dapat 80, 90, tapi ada di bawah KKM, ya, di bawah KKM. Bagi KKM kita kan 70. KKM kita adalah 70. Kemudian bagi kalian yang di bawah KKM seperti Bapak sampaikan dan kemudian kalian juga melihat hasilnya, kita akan melakukan remedial setelah kegiatan pembelajaran ini, ya. Nah, apa masalahnya, materi apa yang sulit dipahami atau kurang dipahami. Nah, itu. Kemudian berikutnya bagi kalian yang sudah memenuhi KKM, bahkan lebih dari KKM yang ditentukan oleh mata pelajaran bahasa Indonesia, maka kalian akan mendapatkan yang namanya pengayaan dari kegiatan pembelajaran ini, ya. Atau namanya materi tambahan seperti itu. Baik, berikutnya yang terakhir, karena kalian rangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan dengan baik, semuanya sudah berjalan dengan baik, ya. Bapak menyampaikan satu hal, bahwasanya keaktifan kalian di dalam menjawab pertanyaan, ya, itu adalah memberikan penilaian sikap. Ya, ada penilaian sikap, ya. Kalian sudah menjawab, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan. Nah, itu adalah nilai sikap yang harus Bapak berikan juga kepada kalian, ya. Nah, kerapian, masuk tepat waktu, begitu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah penilaian sikap yang harus nanti ada rubrik penilaiannya ada. Sebelum kegiatan ini kita tutup, baik Bapak minta kepada salah satu kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan. Kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Iwit yang telah memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian materi selama kegiatan pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang jelas, kurang dipahami ataupun kurang berkenan di hati siswa-siswi Bapak sekalian. Bapak atas nama pribadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Iya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih.